Jika video ini dengan tidak sengaja lewat FYP-mu dan kebetulan kamu sedang memiliki planning untuk berumah tangga atau untuk menikah, jangan skip video ini. Ada beberapa hal konkret atau beberapa hal nyata yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu masuk di dalam jenjang pernikahan. Pertama, kamu harus memperhatikan finansial. Finansial itu adalah suatu hal yang paling sensitif yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kamu sebagai dalam kategori ini adalah sebagai seorang pria, kamu harus mematangkan finansialmu sebelum kamu step in di dalam jenjang pernikahan. Nah, sebelum kamu berkata seperti ini, udahlah kak, yang penting nikah dulu, zaman sekarang masih ngomong soal masalah duit. Jika kamu masih memiliki pemikiran seperti ini, itu berarti kamu belum dewasa. Ingat satu hal, pernikahan itu adalah bukan momentum yang dimana kita bermain rumah-rumah boneka. Oke? Ketika kebosanan itu terjadi, rumah boneka itu kamu taruh di dalam kardus. Pernikahan adalah suatu hal yang serius di mana kamu harus komitmen dengan rumah tanggamu, kamu harus komitmen dengan pasanganmu. Dan ini kebanyakan orang gagal karena yang pertama, hal finansial itu tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Kemudian yang kedua, pastikan sebelum kamu berumah tangga, kamu memiliki planning. Dalam hal ini, ketika kamu berusaha untuk mau berumah tangga, kamu harus memiliki rumah. Bukan berarti kamu harus memiliki beberapa aset. Tidak, saya berbicara soal rumah. Ketika kamu berumah tangga, kamu tidak bisa mempersatukan rumah tanggamu dengan orang tuamu. Dalam hal ini pria, dengarkan pesan ini baik-baik. Kamu harus matang dalam berumah tangga. Dalam hal ini, kamu harus siap untuk memberikan atap untuk calon istrimu, bahkan untuk anak-anakmu di masa depan nanti. Itulah kenapa ketika kita masuk di dalam jenjang pernikahan, kita perlu planning. Planning itu adalah perencanaan masa depan. Apa yang akan kamu lakukan di dalam pernikahan? Entah kamu akan memiliki rumah sendirikah, ataukah calon istrimu akan kamu biarkan tidur seatap dengan orang tuamu. Kepribadian di dalam rumah tangga atau privacy, intimacy di dalam rumah tangga tidak bisa kamu jadi satukan dengan kepribadian orang tuamu. Karena apa? Kepribadian di dalam rumah tangga harus kamu pisahkan. Kita berbicara soal privacy, kita berbicara soal perpisahan keintimasi. Karena ketika kamu membawa masuk calon istrimu dan tinggal bersama dengan orang tuamu, peraturan adalah peraturan orang tuamu, bukan peraturanmu sebagai kepala rumah tangga. Dan dalam hal ini, statusmu sebagai seorang suami bukan kepala rumah tangga. Kamu masih statusnya sebagai anak yang memperistri anak orang dan mengizinkan istrimu atau calon istrimu mengikuti peraturan yang ada di dalam rumah orang tuamu. Karena apa? Rumah orang tuamu adalah peraturan orang tuamu, bukan peraturanmu, bahkan peraturan istrimu. Kepribadian di dalam rumah tangga tidak bisa kita jadi satukan dengan kehidupan orang tua mantu. Dalam hal ini, air tidak bisa kita persatukan dengan minyak. Perihal yang ketiga adalah privacy dan komunikasi. Privacy dan komunikasi adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan di dalam hubungan rumah tangga. Apalagi ketika kita berbicara soal privacy, ingat, suami istri selalu memerlukan privacy setiap saat, selalu memerlukan intimasi setiap saat. Kenapa? Karena privacy dan intimasi, bahkan komunikasi, tidak bisa dicampur adukan oleh orang luar, bahkan orang tua sekalipun. Sebelum kalian berkata, orang tua juga punya hak, orang tua juga wajib untuk mendidik anak. Bukan dalam rumah tangga. Orang tua wajib untuk mendidik anak ketika diizinkan oleh istri atau oleh suami. Tetapi satu hal ini yang perlu kalian garis bawahi. Tidak bisa orang tua mencampur aduk segala sesuatu yang menurut mereka itu adalah advice mereka, dicampur adukan ke dalam rumah tangga anak mereka atau anak mantu. Karena setiap orang memiliki peraturan pernikahan yang berbeda-beda. Peraturan pernikahan dari orang tua mantu belum tentu bisa menjadi peraturan bagi anak atau anak mantu. Itu belum tentu bisa. Itulah kenapa setiap privasi rumah tangga tidak bisa kita campur adukan dengan privasi rumah tangga dari orang tua mantu ataupun orang tua kandung. Sedangkan untuk masalah komunikasi,
Sebelum kamu menikah, dengarkan ini baik-baik. Entah itu kamu adalah calon istri ataupun kamu adalah calon suami. Perhatikan hal ini baik-baik. Kejujuran di dalam berumah tangga adalah komunikasi. Ketika kamu berkomunikasi, kamu harus terbuka dengan segala hal. Karena apa? Pernikahan itu adalah keterbukaan. Ketika kamu masih menutup-nutupi, contoh, sebelum kamu menikah, kamu memiliki hutang piutang. Sebelum kamu menikah, kamu masih terikat dengan masa lalumu. Sebelum kamu menikah, contoh, kamu masih memiliki anak dari orang lain. Atau sebelum kamu menikah, kamu masih memiliki problem dari orang lain. Kamu harus terbuka. Ketika kamu menyetujui untuk menyambungkan dirimu atau untuk memberikan dirimu di dalam satu pernikahan, dalam hal ini komitmen, itu berarti kamu harus membuka pernikahan itu dengan satu hal yang namanya kejujuran. Komunikasi adalah dasar dari setiap hubungan atau relationship. Jangankan soal hubungan, komunikasi pun adalah hal yang paling penting ketika kita berbisnis. Itulah kenapa kamu harus jujur sebelum kamu memasuki dirimu di dalam satu jenjang yang kita namakan dengan pernikahan. Dan camkan satu hal ini baik-baik. Sebelum kamu menikah, pastikan kamu memiliki atap rumah pribadi. Mungkin beberapa orang di antara kalian akan berkata, "Kak, gampang, rezeki itu tuh bisa dicari, entah menikah dulu, yang penting ada rumah nanti dari belakang." It's okay, that's up to you. That's your decision. Oke? Tetapi untuk memberikan satu kebijaksanaan supaya kalian bijaksana, oke? Karena apa? Pernikahan itu bukan kita mau hidup susah. Pernikahan itu ketika kita menikah, kita komitmen, itu berarti ada planning setelah pernikahan itu. Ketika kamu menikah, kamu pastikan, khususnya untuk para laki-laki, dengarkan hari ini baik-baik. Ketika kamu memiliki planning untuk mempersunting anak perempuan orang, camkan satu hal. Kamu harus memberikan mereka home. Kamu harus memberikan rumah. Karena nanti ketika kamu memiliki anak, anakmu memiliki privasinya tersendiri. Anakmu memiliki privasinya masing-masing. Kamu dan istrimu memiliki privasi secara terpisah yang tidak digabungkan dengan orang ketiga. Dalam hal ini keluargamu. Ingat satu hal. Istrimu bukan pembantu untuk orang tuamu. Oke? Ketika istrimu merasa capek dan istrimu diperintahkan oleh orang tuamu, kamu sebagai suami harus membackup istrimu. Karena tugas seorang suami adalah membackup istrinya. Hubunganmu atau hubungan istrimu dengan orang tuanya itu sudah hubungan darah daging, itu tidak bisa kita pisahkan. Tetapi ketika kamu mempersunting atau memperistri seorang anak gadis untuk menjadi belahan jiwamu, adalah tanggung jawabmu 100%. Sakit, mati atau hidupnya istrimu, itu adalah tanggung jawabmu. Ingat satu hal, kepribadian, kebahagiaan, prioritas. Apapun yang menyangkut soal istri dan anakmu, kamu sebagai suami adalah tanggung jawab utama. Karena apa? Kamu adalah leader, kamu adalah imam, kamu adalah kepala di dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah solusi bagi setiap masalah yang terjadi di dalam rumah tanggamu. Ketika istrimu mengalami masalah, dia memiliki masalah dengan apapun itu, suami harus menjadi jalan keluar. Camkan itu baik-baik. Ini adalah statement yang saya berikan untuk kalian. Ketika kamu siap untuk menjalani rumah tangga, perhatikan 4 poin ini. Karena rumah tangga bukan sebuah baju. Ketika kotor, kamu ambil yang baru. God bless you.